Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadat Advent. Kali ini kita akan memasuki Advent kedua. Kita akan diajak untuk semakin erat dengan Kristus agar menghasilkan buah kasih bagi sesama di sekitarnya. Maka mari bersama kita awali ibadat pada pagi hari ini dengan melambungkan pujian kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada pertemuan Advent yang pertama, kita telah diajak memaknai hidup erat dengan Kristus. Nah, pada pertemuan Advent yang kedua ini, kita bersama-sama diajak agar terus berbuah kasih kepada sesama di sekitar kita. Jika kita sudah erat bersama Kristus sebagai pokok anggur, maka senantiasa kita akan berbuah kasih bagi sesama kita di lingkungan kita masing-masing. Maka marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan hari baru yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan pertemuan Advent yang kedua. Semoga melalui pertemuan ini kami senantiasa mampu berbuah kasih bagi sesama di sekitar kami. Kasih kami hadir karena kami senantiasa erat bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita nyalakan lilin yang kedua. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu, yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu, yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang,
Demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat, demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan dari Kitab Suci. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 10 sampai 17. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, itu tadi kutipan kitab suci dari Injil Yohanes bab 15 ayat 10 sampai 17. Apa arti sebenarnya mengasihi itu? Mengasihi itu apa? Apakah mengasihi itu memberi sesuatu? Memberi dalam wujud barang, materi, uang, jajanan, atau apa? Menurut kitab suci apakah seperti itu? Menurut ajaran Tuhan Yesus apakah seperti itu? Ketahuilah, mungkin kita tahu cara mengasihi orang lain. Seperti tadi memberikan sesuatu. Tapi yang diharapkan Tuhan Yesus tidak cukup memberikan materi, tidak cukup memberikan bekal kita pada teman, tidak cukup memberikan bantuan barang kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi bagaimana mewujudkan kasih kita kepada sesama di lingkungan kita. Mungkin cukup hanya mendoakan, mungkin cukup hanya berterima kasih, mungkin cukup kalau kita salah hanya minta maaf, harus minta maaf, merasa bersalah, menyesali. Kalau berbagi kasih, berikan kasih kepada orang lain. Bukan mengasih, tetapi memberikan kasih. Kalau mengasihi itu mesti memberikan sesuatu. Tapi kalau berbagi kasih, itu memberikan hati, perhatian, tidak sekedar simpati, tapi juga empati. Kalau simpati itu hanya mesake. Mesake, kasihan. Tapi kalau empati itu setelah kasihan, terus apa yang mestinya dilakukan? Kita harus apa? Kasihan dia tidak punya bekal misalnya. Oh ya sudah, sebagai wujud empati kalian apa? Berbagi bekal. Yuk makan bekalku bersama. Yuk aku bagi bekalku.
Kasihan itu kena bencana alam. Apakah cukup hanya melihat terus kasihan saja, mengucapkan kasihan saja? Tidak. Kalau kamu ingin berbagi kasih, harus bertindak. Aku akan menyisihkan uang sakuku sehari, uang saku misalnya 5.000, aku sisihkan separuhnya, 2.500, atau 2.000, atau 1.000 saja, cukup. Asal kamu ikhlas, tulus, menyisihkan uang sakunya itu untuk berbagi kasih pada saudara-saudara kita, ya, pada sesama kita yang membutuhkan. Itu cara berbagi kasih menurut Yesus. Ya. Siapa yang seharusnya mengasihi dan berapa banyak? Mari kita lihat lagi dalam Injil tadi, yang ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Berdasarkan ayat itu, kita menjadi belajar satu hal. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Ini untuk menjawab siapa yang seharusnya mengasihi kita bersama. Saling mengasihi, saling berbagi kasih. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi persis seperti yang Dia lakukan. Kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, artinya kita sudah berbuat sama seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus menggunakan contoh yang mudah dimengerti murid-muridnya. Seperti dalam pertemuan Advent yang pertama kemarin. Yesus pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Dia menggunakan contoh pohon anggur. Kalian mungkin di rumah ada yang menanam pohon anggur. Tahu persis seperti apa pohon anggur itu. Satu batang pokoknya, tapi banyak sekali cabang dan rantingnya. Nah, kalau satu batang pokoknya itu tumbuh dengan subur, ranting-rantingnya banyak, cabang-cabangnya banyak, suatu ketika kalau rantingnya patah, apa yang akan terjadi? Apakah ranting itu akan tetap hidup dan nanti menghasilkan buah? Tentu saja tidak. Maka kita harus tetap menjadi bagian dari pokok anggur, bagian dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menjadi bagian dari diri Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan berbagi kasih bagi sesama di lingkungan kita. Kita adalah rantingnya yang harus berbuah bagi sesama, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pernahkah kita melihat ranting yang patah tadi? Apa yang terjadi padanya? Kalau patah pasti tidak akan tumbuh, tidak akan berbuah. Kemudian Yesus melanjutkan, Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jika kamu tetap di dalam aku, kamu akan menghasilkan banyak buah. Tetapi selain aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita masih hidup dalam pribadi Yesus menghidupi kita, pasti kita akan selalu berbuat baik, selalu berbagi kasih, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yesus ingin kita menghasilkan banyak buah. Buah yang baik tentunya. Bersikap baik, rendah hati, tidak tinggi hati, percaya diri, tidak sombong, ikhlas, tulus. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Yang terpenting, Dia ingin kita mencintai orang lain seperti Dia mencintai kita. Kita sudah selalu setiap hari diberi matahari gratis, tidak bayar, diberi angin, kadang kencang, kadang sepoi-sepoi, sejuk. Juga tidak harus beli kipas angin atau AC yang hasilnya sama dengan angin yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana kita mengimbanginya dengan memberikan hidup kita kepada orang lain. Seperti lagu itu, hidup ini adalah kesempatan. Nah, kita masih diberi kesempatan hidup, kita masih diberi waktu untuk selalu berbuat baik. Jangan dihabiskan waktu kita untuk berbuat yang tidak baik.
Bisakah kita melakukannya sendiri? Tidak mungkin. Sama seperti pelita harus dipasang sebelum cahayanya dapat bersinar. Dan seperti halnya ranting-ranting harus dihubungkan ke pokok anggur sebelum mereka dapat menghasilkan buah. Kita harus tetap terhubung dengan Yesus untuk menghasilkan buah yang baik yang Allah harapkan. Kita jangan sampai menjadi ranting yang patah, cabang yang patah, sehingga kita tidak bisa hidup dan menghidupi kasih Tuhan dan mewartakannya, membagikannya bagi sesama kita. Untuk itu nanti silakan anak-anak membuat sebuah komitmen, sebuah niat lengkap kapan kamu akan melakukan. Niatmu apa? Buat dalam kolom. Tidak usah banyak-banyak, 1 atau 2 saja. Niatmu apa? Akan kamu lakukan kapan dan bagaimana melakukannya. Niat itu berarti dibuat oleh dirinya sendiri tanpa tanya orang tua. Aku pengen ini. Kamu ingin dulu baru disampaikan orang tua, bukan mah aku pengen apa ya, itu kebalik, berarti yang pengen makmu, orang tuamu. Tapi kamu sendiri dulu punya niat, misalnya aku pada hari Natal nanti akan ke panti asuhan berbagi roti misalnya. Niatmu. Lalu kapan akan melakukan? Misalnya pas selesai mengikuti ibadah Natal. Entah itu streaming, entah itu datang langsung ke gereja kalau memang sudah dinyatakan boleh datang dan berdasarkan aturan protokol kesehatan. Setelah itu baru membawa snack rotinya ke panti asuhan. Bagaimana kamu melakukannya? Nah, kamu datang ke panti asuhan. Bisa datang kalau boleh datang. Tapi kalau protokol kesehatannya tidak boleh ada tamu atau panti asuhan tidak menerima tamu, kamu bisa kirim lewat dosen, GoFood atau Gojek ke panti asuhan yang kamu inginkan. Itu tugas pada pertemuan kedua kali ini. Buat niat, kapan kamu akan melakukan niat itu, lalu bagaimana mewujudkannya, nanti silahkan dilakukan. Kemudian pada suatu ketika nanti, ketika Bapak Ibu Guru Wali kelasmu masing-masing akan bertanya entah melalui video call, entah melalui Meet, kalian sudah siap dengan jawaban apa yang sudah kamu lakukan sebagai wujud niat berbagi kasih pada Natal tahun ini. Bersedia ya? Semoga karena berkat Tuhan kalian akan bersedia dengan niat sendiri melaksanakan harapan Tuhan Yesus untuk kamu berbagi kasih pada sesama. Maka mari kita tutup ibadat pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan Bapa adalah pemelihara kebun anggurnya. Kami menyadari bahwa Bapa akan mencabut setiap cabang di dalam diri kami yang tidak berbuah. Kami didorong agar senantiasa berbuah, agar bisa menghasilkan lebih banyak buah. Engkau telah berkata kepada kami, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sebagaimana ranting tidak dapat menghasilkan buah dengan sendirinya, kecuali ia tinggal di dalam pokok anggur. Kami juga tidak dapat berbuah, kecuali kami tinggal di dalam diri-Mu, ya Yesus. Ya Yesus, Engkau adalah pokok anggur, dan kami adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Engkau, dan Engkau di dalam diri kami akan senantiasa menghasilkan banyak buah. Siapapun yang tinggal di dalam-Mu, dan Engkau di dalamnya, dialah yang berbuah. Karena selain Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa.
apa. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat Advent kedua ini sudah selesai. Terima kasih dan selamat pagi. Kita tutup dengan lagu yang digunakan sebagai pembuka ibadat pagi. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya.